Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mufti Jauhari SPDSD, Guru Master Bahasa Daerah Kabupaten Sumbawa. Kali ini kita masih berbicara tentang cerpen. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas bagaimana menulis cerpen untuk pemula. Nah, jadi kita ketahui semua, siswa-siswa ataupun anak-anak pengguna e-learning pastinya adalah banyak atau sebagian besar adalah penulis cerpen masih kategori pemula. Nah, jadi sebelum kita menulis cerpen, sebaiknya kita pahami dulu apa itu cerpen. Nah, hal ini menurut pendapat Sumarjo bahwa cerpen adalah karya fiksi yang selesai dibaca dalam satu kali duduk. Nah, intinya cerpen adalah karya fiksi yang dibaca dalam satu kali duduk. Oleh sebab itu, cerpen disajikan terbatas. Ya, kadang hanya terdiri dari 3 halaman sampai maksimalnya 10 halaman. Namun, meskipun demikian, anak-anak sebagai pemula jangan takut menulis. Meskipun itu hanya 1 halaman, bisa dikategorikan cerpen, karena pada kali ini kita tidak akan bahas teori-teori yang menyulitkan anak-anak dalam menulis. Nah, selanjutnya, menulis cerpen kadang-kadang juga membuat kita bingung untuk menentukan apa yang harus kita tulis, kemudian bagaimana kita memulainya. Nah, hal-hal ini sering terjadi pada kita semua, bukan hanya pada anak-anak, pada guru pun terjadi, karena jarangnya kita menulis. Nah, jadi kelebihannya atau manfaatnya kita menulis cerpen, khususnya cerpen berbahasa Sumbawa, adalah kita melestarikan bahasa Sumbawa. Seperti pada video pengantar sebelumnya, bahwa dengan kita banyak menulis cerpen, akan banyak kita menulis kosakata bahasa Sumbawa. Oleh karena itu, semakin kita menulis cerpen, maka kosakata bahasa Sumbawa akan terinventarisir dan akan terselamatkan. Baik, nah pada kali ini akan disajikan ada 4 langkah yang harus dilakukan sebelum kita menulis cerpen. Nah, yang pertama yaitu mencari ide. Nah, di mana ide adalah merupakan hal terpenting dalam segala sesuatu, atau dalam kita berkarya itu ide adalah yang utama. Nah, ide ini bisa datang dari pengalaman pribadi, bisa datang dari pengalaman orang lain, ataupun ide ini bisa kita imajinasikan atau kita hayalkan. Nah, yang kedua, yaitu memikirkan jalan cerita. Nah, membuat gambaran utuh cerpen dalam bentuk bagan sederhana dengan cara menentukan masalah yang akan diangkat. Jadi gambaran permasalahan atau plot cerpen yang sudah dipikirkan secara utuh, mulai dari pengantar, klimaks, hingga selesai. Nah, selanjutnya menentukan penokohan dan latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana. Nah, jadi intinya yang kedua ini adalah di dalam cerpen itu harus muncul konflik dan solusi. Nah, sesederhana apapun cerpen yang kita tulis, sesingkat apapun cerpen yang kita tulis, harus muncul konflik dan solusinya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tak kalah pentingnya, memulai menulis, nah sebaiknya kita luangkan waktu kita sampai 3 jam atau 2 jam sampai 3 jam untuk kita lebih fokus menyelesaikan tulisan kita di tempat duduk. Kemudian selama proses menulis itu, usahakan untuk menulis secara cepat dan mengalir. Jangan terlalu lama menghabiskan waktu untuk memikirkan setiap adegan. Jangan coba-coba kembali ke paragraf sebelumnya, membaca, menghayati, atau mengoreksinya. Tulis saja, mengalir begitu saja, karena akan ada step selanjutnya. Nah, yang keempat, yaitu kita membaca lagi dan mengoreksi hasil tulisan kita. Nah, jika cerpen selesai ditulis, kita bisa membaca lagi dari awal hingga akhir. Nah, ketika proses membaca ulang, kita bisa mengoreksi tulisan yang salah ketik,
ataupun ada kata-kata yang masih salah. Nah, kita bisa menghayati agar runtut, mudah dipahami, dan tidak janggal. Bahkan menambah atau menghapus bagian-bagian yang tidak sesuai serta menggantinya. Nah, hal ini perlu diingat, yaitu jangan mengubah jalan cerita secara umum karena akan membuat kita bingung. Nah, bahkan akan kita bisa jadi membuat cerpen itu menulis ulang dari awal karena ceritanya sudah berubah seperti itu.